العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Kita sampaikan rasa syukur kita dengan lisan kita, dengan pengakuan hati kita, dan juga kita wujudkan dalam amal perbuatan kita. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila memperoleh kenikmatan darinya bisa mengarahkan kenikmatan tersebut, bisa mengarahkan kenikmatan tersebut di jalan ketaatan kepadanya. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan waktu, yang mana kita sadar sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak orang lalaikan antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan haram, sehingga orang waspada melakukan pelanggaran di dalamnya. Demikian pula bulan Ramadan, bulan yang mana menjadi musim ketaatan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang hendak menambah tabungan-tabungan pahala kebaikan. Dan di antara dua bulan tersebut ada bulan yang kata Nabi SAW dilalaikan oleh kebanyakan orang. Makanya Nabi SAW memperbanyak puasa di dalamnya, memperbanyak amal salih di dalamnya, yang menjadi persiapan menjelang bulan Ramadan. Dan ini sebuah fadilah yang hendak kita ingatkan kepada diri kami pribadi, juga jamaah sekalian, bahwasanya beramal di saat kebanyakan orang terlalaikan itu bukan perkara yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi pemberat amal kebaikan yang tetap kita istiqomah lakukan di masa keterasingan, di masa orang-orang lain terlalaikan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama apa jamaah? Yang pertama, karena amalan yang dilakukan di saat orang-orang terlalaikan itu akan semakin tersembunyi, sehingga semakin
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fadilahnya adalah karena di masa banyak orang terlalaikan, kemudian kita tetap berusaha melakukan kebaikan atau istiqomah di atas ketaatan, maka tentu rasanya akan lebih memberatkan. Dan nilai suatu amal ibadah itu juga dipengaruhi dengan seberapa berat hal itu dilakukan. Jadi semakin berat dirasakan oleh hawa nafsu, semakin bernilai pula amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini umum, gak mesti di bulan Sya'ban saja. Jadi fadilah orang-orang yang terus atau berusaha beramal soleh di saat yang lain terlalaikan, itu tidak hanya di bulan Sya'ban saja, akan tetapi dari kekhususan amalan Rasul berpuasa atau memperbanyak puasa beliau di bulan Sya'ban ini, ditarik kesimpulan yang lebih umum. Demikian. Kemudian terlebih lagi kita pun mengharapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dengan tetap adanya orang yang melaksanakan ketaatan di waktu orang lain atau kebanyakan manusia terlalaikan, maka dia akan menjadi penolak bala, penolak keburukan agar tidak sampai menimpa manusia secara umum. Demikian jamaah. Makanya ini sebagai penyemangat untuk kita, sebagai penyemangat untuk kita khusus di bulan Sya'ban maupun secara umum istiqomah dan tetap senang dengan ketaatan di masa banyak orang terlalaikan. Makanya kita ingatkan ini, semoga kita dengan dipertemukannya dengan bulan Sya'ban ini menyadarkan kita untuk mempersiapkan diri, karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Semoga kita diizinkan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita berjumpa dengannya serta melalui hari-hari di dalamnya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan sekalian, sebelum kita lanjutkan, tentunya kita memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang babu ma jaa fi ruqa wa tanaim. Bab berkaitan riwayat mengenai ruqyah dan juga tamimah. Insyaallah jamaah sekalian masih ingat untuk materi yang mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz yang lain di pertemuan sebelumnya. Masih insyaallah Jadi ruqyah itu apa, tamimah itu apa, kemudian tentunya ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, kan gitu Sudah dijelaskan insyaallah. Kalau ruqyah yang syar'i itu yang bagaimana? Ada yang nyata? Atau sudah pada lupa? Ruqyah yang dikategorikan sebagai ruqyah yang syar'i adalah apa? Jika ruqyah tersebut bersumber dari Al-Quran atau sunnah, atau
dengan berdoa menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu ya, itu kriteria pertama. Jadi kalau kita misalkan meruqyah, ya, kemudian yang kita lafalkan adalah suatu lafal yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah, atau kita berdoa kepada Allah dengan perantara, dengan bertawassul menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini termasuk ruqyah yang syar'i. Kalau yang kedua apa jemaah? Yang pernah tidak meruqyah? Meruqyah diri sendiri? Pernah. Alhamdulillah. Berarti tahu insyaallah ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran Nabi, dengan yang tidak syar'i, yang tidak disyariatkan. Bahkan ada yang atau secara umum dalam hadis disebutkan inna ruqa wat tanaima wat tiwalata syirkun, kan gitu. Pada dasarnya secara umum ruqyah jambi-jambi itu loh ya. Kemudian apa? Tamimah, jimat-jimat. Apalagi tiwalah, pelet-pelet. Ya, entah itu peletnya dengan sesuatu yang dicampurkan kepada makanan atau minuman, atau termasuk kata Syekh Muhammad bin Shalih misalkan cincin tunangan, cincin kawin jamaah. Ya, itu bisa jadi pengantar kepada kesyirikan. Ya, paham dah insyaallah ya. Paham ya insyaallah ya. Oke, jadi kalau sudah dipahami ya, maka apa, kita akan langsung lanjut ke bagian berikutnya. Baik. Kemudian di antara syarat suatu ruqyah dikategorikan ruqyah yang syar'i. Kemarin nyata tak tunda nih. Yang kedua apa? Ya, menggunakan ucapan yang mafhum, yang bisa dipahami, didengar dan dikenali dengan bahasa Arab. Ya, kecuali kalau berdoa. Kalau misalkan sakitnya apa tidak tahu bahasa Arabnya, pian hendak berdoa untuk mengobati diri sendiri, boleh sesuai dengan kemampuan kita. Doanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Banjar atau bahasa Jawa, tidak masalah. Ya, demikian. Jadi syarat kedua tadi apa? Pada dasarnya ruqyah yang syar'i itu dengan ucapan yang bisa dipahami. Tidak boleh kalau apa? Jambi-jambinya itu, ruqyahnya itu dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Ya, ucapan-ucapan yang mungkin kayak bahasa Arab, akan tetapi apa? Tetapi dalam bahasa Arab kalau dicek tidak ada. Pernah ketemu sama kayak gitu jemaah? Pernah. Tulisannya Arab, yang mungkin mirip sama Arab Melayu itu loh ya. Tapi apa? Tapi tidak bisa dipahami orang Arab. Misalkan, ya demikian. Orang yang nggak paham kiranya, oh masya Allah ya Al-Quran, oh masya Allah hadis Nabi. Padahal itu cuma jambi-jambi yang ditulis dengan bahasa Arab, bukan sesuatu yang dikenali dalam bahasa Arab. Ya, makanya jamaah harus hati-hati. Ya, misalkan dapat amalan, zikir, wirid, ya katanya bisa mengobati demikian dan demikian, maka coba ya ditanyakan lagi, betul tidak ini ada dari hadis Nabi, betul tidak ini ada di dalam Al-Quran, betul tidak ungkapannya ini sesuai dengan ungkapan bahasa Arab. Kecuali kalau apa tadi, memang hanya untuk berdoa. Lafalnya doa nggak bisa bahasa Arab, berdoa ya bebas. Oke, demikian. Kemudian yang ketiga, hendaklah ruqyah tersebut diyakini sebagai wasilah, sebab. Oke,
sekedar diyakini sebagai sebab kesembuhan, bukan diyakini sebagai penyembuh itu sendiri. Ya, itu baru dikategorikan ruqyah yang syar'i. Kemudian jamaah, ya, karena tadi sudah kita singgung tentang tiwalah, ya, kan banyak masyarakat yang ibu-ibunya, para istri pengen suaminya sayang kepadanya. Suami takut kehilangan istrinya, akhirnya menggunakan pelet dan yang semacamnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, perlu kita ingat bahwasanya segala macam tiwalah, entah itu jimat atau ramuan yang dipercaya, ya, menjadi sebab langgengnya rumah tangga, atau diyakini inilah yang bisa mengakibatkan langgengnya rumah tangga, alias apa? Bisa mendatangkan sakinah mawaddah warahmah misalkan. Ya, kalau tidak pakai ini nanti rumah tangganya berantakan misalkan. Ya, dianggap apa? Dianggap bisa menimbulkan manfaat sendiri, bisa membahayakan sendiri. Maka apa? Ini hukumnya berbeda. Kalau yang sampai diyakini bisa mendatangkan manfaat sendiri, misalkan ada orang yang menikah, maharnya dengan cincin, kemudian cincinnya dipakaikan kepada istri, yang mana dengan cincin tersebut diyakini rumah tangganya akan menjadi langgeng dan bahagia, karena cincin inilah yang bisa apa? Mendatangkan, ya, mendatangkan ketenangan, kemesraan, ya, kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka ini sampai syirik yang akbar, syirik besar. Karena yang bisa mendatangkan atau apa? Menghasilkan, ya, kemanfaatan apapun itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cincin tidak bisa. Ya. Kalau misalkan diyakini sebagai sebab, ya, kalau pakai cincin ini, ya, maka cincin ini akan menjadi sebab kelanggengan rumah tangga pian. Kalau tidak pian pakai, maka tidak bisa demikian, atau berkurang keharmonisan. Kalau diyakini sekedar sebab saja, maka ini syirik asghar, syirik kecil. Ya, beda halnya nggih. Kalau misalkan bapak menghadiahkan cincin atau kalung kepada istri supaya dipakai, kemudian dengannya istrinya ingat, ya, bahwa suaminya itu sayang, ya, maka apa? Ini tidak masalah. Ya, ini memang ada sebab yang kauni juga, ya, sebab kauni. Istri dikasih hadiah, istri memberi hadiah kepada suami misalkan, itu kan normal. Otomatis rumah tangganya jadi adem, ya, jadi harmonis. Beda halnya kalau satu sama lain tidak peduli, kan demikian. Jadi yang dimaksudkan, yang termasuk dalam kesyirikan dari cincin pernikahan, ya, adalah apa tadi? Yang pertama adalah jika diyakini bisa mendatangkan kebaikan sendiri, ya, ini syiriknya syirik akbar. Kalau syirik yang asghar, yang bagaimana? Sekadar diyakini sebagai sebab, ya, kalau tidak pakai berarti apa? Sebab kebahagiaannya tidak ada, tidak sempurna, ya. Baik, demikian jamaah. Itu sedikit supaya apa? Ya, kita ingat lagi, refresh lagi materi yang mungkin sudah jamaah dapatkan di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi sekali lagi, ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Sekarang kita masuk ke dalil keempat, hadis
Yang keempat, Syekh menyebutkan sebuah hadis. Kata beliau, warawa al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan, an Ruwayfi' qala, dari Ruwayfi' radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Ya, jadi secara pribadi Rasulullah berpesan kepada sahabat yang bernama siapa tadi? Ruwayfi'. Nah, apa kata Rasul? Ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'allal hayata sataqulu bik, nampaknya kehidupanmu akan panjang. Ya, nampaknya umurmu akan panjang. Fa'akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatah, maka kabarkanlah kepada orang-orang, kepada manusia secara umum, bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya, ya, mengikat, mungkin mengepang, ya, au taqallada wataran, atau yang kedua dia memakaikan atau memakai untuk dirinya sendiri bisa watar. Watar itu sebagian ulama menerjemahkannya atau menjelaskannya sebagai tali yang dipakai untuk busur panah. Okay. Tali yang dipakai untuk busur panah. Nah, itu biasanya apa? Ada yang melepasnya atau ya menggunakan tali tersebut dipakaikan di binatang yang dengannya diyakini binatang ini bisa terhindar dari keburukan yang mirip jimat, tapi pakai tali. Awistanja bi raji'i dabbatin, atau beristinja. Beristinja apa jemaah? Gampangnya bersuci, ya. Bersuci dari buang air kecil atau buang air besar. Bi raji'i dabbah, menggunakan kotoran binatang. Ya. Maksudnya apa? Tidak kebayang kan? Kalau dahulu, ya, apalagi di daerah yang kurang air seperti padang pasir, mereka beristinja menggunakan batu, ya. Akan tetapi, ya, kadang mereka mendapati kotoran binatang yang sudah kering dan mengeras. Ya, akhirnya sebagian mereka menggunakan kotoran yang sudah kering tersebut untuk menggantikan batu untuk istinja. Ya, alhamdulillah nih, kita syukur-syukur, alhamdulillah, ya, air terpenuhi. Jadi istinjanya jangan malas-malas, ya, yang bersih. Nah, apalagi dosanya berat, ya. Meskipun nampaknya remeh, ya, misalkan apa? Bekas kencing kita kurang bersih, istinjanya, membersihkannya, maka apa? Itu menjadi sebab adab kubur. Demikian. Baik. Jadi kata beliau, wahai Ruwayfi', ya, nampaknya umurmu akan panjang, maka kabarkanlah kepada orang-orang bahwa siapa saja yang dia mengikat jenggotnya atau dia, ya, menggunakan tali untuk jimat, sudah kita terjemahkan secara umum itu, ya. Atau dia beristinja dengan kotoran binatang, au azmin, atau tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'um minhu,
Maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wahai Rabi', berlepas diri dari orang semacam itu. Ya, demikian. Berarti jemaah, apa yang disebutkan oleh Rasul kepada Ruwaifi' di sini semuanya terlarang. Baik. Ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang terdapat di dalam hadis tadi adalah larangan untuk mengikat jenggot. Larangan untuk mengikat jenggot. Kalau jenggotnya panjang, ya kemudian karetin, ya, atau jenggotnya lebat, dikepang, ya, diikat pakai, ya, pakai ikat rambut bininya, misalnya. Ya, demikian atau yang semisalnya. Mungkin kita pernah lihat, ya, mungkin kita pernah lihat ada orang yang semisal ini, ya, dia mengikat jenggotnya atau mengepangnya, atau yang semisalnya, ya, entah itu apa, dikepangkah atau karena panjang dilipat, nah diikat nanti. Ini umum, ya, umum. Nah, kata para ulama, larangan ini bisa jadi karena beberapa sebab. Yang pertama yang mereka sebutkan adalah karena ini adalah kebiasaan kaum kafir dahulu. Ya, yang pertama apa? Ini termasuk dari kebiasaan kaum kafir. Demikian. Ya, tidak heran kalau misalkan kita mungkin lihat orang atau pendeta Yahudi, ya, mereka apa? Mengepang jenggotnya, mengepang jambangnya, demikian. Ya, sampai sekarang masih ada. Maka larangannya karena apa? Karena tindakan tersebut menyerupai kebiasaan orang kafir. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kekhususan suatu kaum, maka ia termasuk dari golongannya. Ya, sesuai dengan kadar penyerupaannya, ya. Kalau menyerupainya dalam tindakan yang sampai mengeluarkan dari Islam, ya na'udzubillah, ya, bisa sampai demikian. Tapi kalau penyerupaannya dalam akhlaknya saja, misalkan, maka dia berdosa dalam masalah akhlak tersebut. Kalau dia dalam masalah pakaiannya saja, maka dia sebatas, ya, itulah dosanya. Demikian. Tapi, ya, ini ancamannya berat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam surat Al-Hadid pun demikian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan mereka jangan sampai, ya, serupa dengan orang-orang ahli kitab sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, di antara sebab larangan menguncir atau mengikat jenggot ini adalah tanda kesombongan. Ya, tanda kesombongan. Ada gitu jemaah. Ya, orang menguncir jenggotnya sombong. Maksudnya apa? Ya, merasa lebih bergaya dibandingkan dengan yang lainnya. Entah yang tidak punya jenggot atau yang jenggotnya tidak dikepang. Jadi, ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita dilarang untuk berbangga-bangga diri, meskipun hanya dengan jenggot yang dikepang. Ya, jadi jenggot antum biar kayak gitu, ya, jangan dikepang. Ya, demikian. Jadi kata para ulama, di antara alasannya kenapa dilarang adalah karena sebab takabur atau menunjukkan kesombongan. Yang ketiga, di antara yang juga disebutkan oleh para ulama adalah apa? Biasanya yang mengikat atau
menggulung atau mengepang rambut itu adalah wanita. Kan demikian. Sehingga jika laki-laki panjang jenggotnya dan dia mengepang atau menggulung jenggotnya, maka dia menyerupai kebiasaan wanita. Itu, ya. Sedangkan kita pun tahu Nabi juga melarang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Yang berikutnya, ya, dijelaskan oleh para ulama sebab larangannya adalah sebagian orang, ya, meyakini dengan diikatnya jenggot tersebut dia akan terhindar dari penyakit ain. Ya. Jadi dahulu ada sebagian orang yang berpendapat atau yang berkeyakinan kalau jenggotnya diikat, entah dikepang atau digulung, maka apa? Maka ya dia bisa terhindar dari orang yang hasad misalkan. Ya. Demikian. Hasad sama jenggotnya. Karena yang lain orang jenggotnya tipis-tipis, ini tebal sendiri, akhirnya dikepang misalkan. Ya. Wallahu a'lam, entah masalah jenggot itu atau ain secara umum, itu pendapat mereka. Padahal ini apa? Tentunya apa? Tentunya keyakinan seperti itu adalah syirik asghar. Karena apa? Meyakini sesuatu yang bukan sebab diyakini sebagai sebab. Ya, Allah tidak menetapkannya sebagai sebab syar'i, tidak pula menetapkannya sebagai sebab kauni. Nah, terus apa lagi? Sebagian ulama juga berpendapat ini larangan ini hanya ya berkaitan saat hendak sholat. Ya, kenapa? Karena ada larangan al-kaftu di dalam sholat. Apa itu jamaah? Mengikat rambut. Ya, demikian. Baik, ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya. Kita sudah tahu bahwasanya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara khusus Nabi ingatkan kepada sahabat Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang beliau memang apa? Dipanjangkan umurnya oleh Allah, ya, untuk beliau sampaikan, sahabat ini sampaikan kepada generasi kaum muslimin berikutnya. Demikian, ya. Kemudian ada kata watar tadi. Ya, kita sudah tahu bahwasanya apa? Di antara kebiasaan orang di zaman jahiliyah atau mungkin sebagian orang di zaman sekarang yang masih belum paham tentang syariat Islam, akidah Islam, mereka mungkin menggunakan suatu tali simpul atau mungkin anyaman untuk jimat. Sebagaimana orang di zaman jahiliyah atau orang-orang musyrik dahulu, ya, mereka menggunakan watar ini. Ya, tali yang biasa dipakai untuk apa? Panah. Ya, untuk busur panah. Mereka gunakan untuk apa? Ngikat binatang peliharaannya. Ya. Dengan itu mereka berkeyakinan nih binatang ini nanti akan terhindar dari ain. Ya. Atau akan apa? Terhindar dari penyakit misalkan. Maka yang semisal ini jamaah tidak boleh kita tiru. Ya, karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ada larangan istinja dengan raus atau roji'. Tadi ya, raus atau roji' itu sinonim ya, kotoran binatang. Ya, biasanya dulu yang umum apa? Kotoran keledai rumahan. Nah, karena banyak orang yang mungkin seperti motor sekarang, sepeda motor sekarang di setiap rumah itu ada karena kendaraan umum. Karena dulu apa? Kendaraan umumnya kalau tidak punya unta yang mahal, ya mereka pelihara keledai. Mungkin unta seperti mobil, kalau keledai seperti motor sekarang. Jadi hampir di setiap rumah itu ada.
Mereka yang memerlukan binatang tunggangan untuk apa? Untuk menempuh perjalanan, pastinya mereka apa? Berusaha untuk memilikinya. Nah, makanya umum sudah kotoran binatang di mana-mana. Ya, kotoran apa? Keledai ini. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan alat istinja. Sebab apa? Ya, dalam hadis yang lain dan juga sering dijelaskan oleh para ulama, demikian pula asatidzah, ya, bahwasanya kotoran binatang tersebut merupakan makanan apa? Jin. Ya, makanan apa? Kalau kotoran itu makanan peliharaannya jin. Jadi mereka juga punya peliharaan, jemaah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih. Ya, sedangkan tulang itu makanannya bangsa jin. Ya, jadi kalau tulang itu apa? Sesuatu yang biasa dikonsumsi oleh jin, ya. Sedangkan kalau kotoran binatang, kata Syekh Muhammad bin Shalih, itu adalah makanannya peliharaan jin. Ya, entah mereka sebutnya binatang atau apa, tidak tahu kita ya. Demikian. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa jamaah? Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan makhluknya yang namanya manusia. Kita alhamdulillah makanan kita yang kita konsumsi sehari-hari itu makanan yang baik-baik, makanan yang bersih-bersih. Ya, bahkan dari binatang yang kita makan adalah dagingnya, bukan bagian-bagian yang kerasnya. Dan ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Buktinya apa? Kita yang tidak mampu makan tulang, ya, ada tulang dibuang, kan gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan makhluk yang bisa mengkonsumsi itu tulang, makhluk yang bisa mengkonsumsi kotoran binatang. Ya, kita tidak tahu, alhamdulillah juga tidak lihat bagaimana mereka makan, ya. Mungkin jijik sendiri kalau lihat ada seseorang atau penampakan yang makan kotoran. Wal'iyadu billah. Ya, baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Lagi-lagi kita harus bersyukur nih. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, bahkan bukan cuma bentuknya, yang dikonsumsi pun ya Allah. Ya, kita bersyukur sekali kepada Allah. Bahkan Allah perintahkan kita untuk pilih makanan yang baik dan halal. Ya, itu tanda apa? Kita ini makhluk yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakan. Ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke dalil ke-5 dan ke-6. Sebenarnya ini disatukan ya di sebagian buku, langsung disatukan dari dalil keempat dan berikutnya. Sebagian memisahkan. Ya, apa itu? Ya, adanya riwayat tentang keutamaan merusak jimat. Ya. Jadi merusak jimat itu ada fadilahnya jemaah. Ada riwayat yang disebutkan oleh Waqi'. Nah, An Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair qala, beliau mengatakan, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutus jimat, min insanin, dari seorang insan, kana ka'idli atau ka'idli raqabah. Nah, kana ka'idli raqabatin, adalah itu semisal dengan memerdekakan seorang budak. Ya, pahalanya besar tidak jamaah? Besar. Ya, orang
meskipun statusnya dulu ada yang diperbudak, mereka itu tidak mudah untuk menebus dirinya. Karena apa? Mahal. Ya, sangat mahal. Nah, kok bisa jemaah? Kata para ulama, ya, kenapa fadilahnya kok demikian? Apa hubungannya ya memutuskan jimat dengan pahala seakan-akan atau setara dengan memerdekakan budak? Apa jemaah kira-kira? Karena kalau kita berhasil memutuskan jimat tersebut, ya, kita menyadarkan orangnya dari bersandar kepada jimat tersebut, pada hakikatnya kita telah membebaskan dia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Diberikan pahala hal yang serupa, pahala senilai seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya. Demikian, ya. Kemudian yang berikutnya, walahu an Ibrahim, dan dalam riwayat beliau yang lain, dalam riwayat Waqi' yang lain dari Ibrahim, nah, kanu yakrahuna at-tamaima kullaha. Ini bisa jadi kalau nggak salah Ibrahim an-Nakhai. Nah, adalah para salaf dahulu jamaah, mereka itu membenci jimat, kullaha, semuanya, segala macam jimat mereka benci. Ya, minal Qur'ani wa ghairil Qur'ani, baik jimat itu dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Demikian itu yang disebutkan oleh Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengenai para salaf kita, umumnya sahabat dan juga para tabi'in. Nah, dan kita tahu nih, mereka itu kalau sudah mengungkapkan sesuatu dengan kata membenci, dibenci, tidak seperti hukum makruh pada zaman sekarang atau zaman-zaman ya dipelajari hukum fikih, ya. Makruh kalau dalam hukum fikih kan apa? Kalau dikerjakan tidak berdosa, kan gitu, ya. Tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya dilarang, tapi apa? Jika ada yang melakukannya tidak berdosa. Kan demikian kalau kita pahami dalam masalah fikih. Tapi makruh di kalangan para salaf, istilah makruh di kalangan mereka itu artinya haram. Kalau mereka apa? Membenci sesuatu, mereka akan meninggalkannya, ya. Dan mereka itu level keimanannya cinta dan bencinya karena Allah. Maka apa? Kalau mereka membenci sesuatu, maka pada dasarnya itu adalah benci karena Allah telah melarangnya, atau karena Allah membencinya dan menjadikan akibat dari melakukannya sebuah dosa. Demikian. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang hendak kita ingatkan, kalau jimat itu diambil dari Al-Quran. Tadi kita ingat ya dari Ibrahim an-Nakhai. Kata beliau secara umum para sahabat, para tabi'in itu apa? Benci, mengharamkan jimat apapun bentuknya, bahkan dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Tapi ternyata kenyataannya ada yang berpendapat membolehkan. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu? Yang disepakati oleh para ulama tidak boleh. Apa? Yang itu diambil dari Al-Quran tapi ditambahi dengan raja-raja yang tidak jelas, ya.
ditambahi dengan tulisan-tulisan, lambang-lambang, huruf-huruf Arab misalkan yang tidak jelas, ya, maka para ulama sepakat tidak ada perbedaan di antara mereka bahwasanya ini haram. Jelas? Jadi kalau misalkan pian punya ayat kursi, kemudian di samping-sampingnya ada apa? Ada huruf-huruf yang tidak jelas bacanya, ya, atau bacaan-bacaan yang tidak jelas sumbernya, misalkan, ya, mungkin pernah lihat ya, ada lambang-lambang tertentu, angka-angka tertentu, ada huruf-huruf tertentu, maka itu para ulama sepakat sebenarnya jemaah. Para ulama sudah sepakat kalau Al-Quran ditambah-tambahi dengan demikian, maka apa? Mereka sepakat ini haram. Ya, mereka sepakat yang seperti ini haram. Tapi kalau Al-Quran murni, nah di sini ada perbedaan. Misalkan ada yang beli Al-Quran, tujuannya apa? Saya mau simpan ini di rumah supaya jadi jimat, supaya rumahnya apa? Aman, setan tidak masuk misalkan, ya, supaya tidak ada bahaya yang menimpa rumah saya dengan apa? Jimat berupa Al-Quran. Al-Quran murni ini jemaah. Maka apa? Maka di antara riwayat yang sampai kepada kita ada yang membolehkannya. Contohnya siapa? Banyak jemaah. Seperti riwayat dari Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan boleh tidak apa-apa. Ya. Ada juga sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Sa'id bin Musayyib, ya, Ibnu Sirin dan juga Atha. Dari kalangan para ulama seperti Imam Malik, ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, kemudian para ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, juga mazhab Syafi'i, mereka banyak yang membolehkan. Ayo, itu pakai enggak? Ya, ingat boleh. Ya, mereka mengatakan boleh, tapi tidak menyatakan disyariatkan. Ya, ini beda loh ya. Kalau disyariatkan maksudnya apa? Dianjurkan, diajarkan. Beda dengan sekedar dibolehkan. Baik. Jadi ada riwayatnya yang membolehkan jamaah. Seperti tadi siapa? Ibunda Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, juga beberapa tabi'in, dan dari mazhab yang empat ternyata ya banyak ulama yang membolehkannya, menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Nah, dalilnya apa jemaah? Ya, seperti keumuman hadis dari Nabi SAW, ya, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, niscaya dia akan disandarkan kepadanya. Kalau orang bergantung kepada Al-Quran, niscaya dia akan disandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah. Makanya apa? Kata mereka boleh, ya. Dan ini diluruskan oleh para ulama yang lain, ya. Dan tentunya kita nukilkan dulu ya, di antara para sahabat juga yang jelas mengharamkannya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Kemudian pendapat dari atau zahir dari pendapat sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Ukaim, ya. Para sahabat ini apa? Mereka menilai menjadikan Al-Quran seluruhnya atau sebagian ayatnya sebagai jimat itu haram, ya. Kemudian sebagaimana kita nukilkan tadi, Ibrahim An-Nakha'i dari kalangan tabi'in, pendapat atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah yang paling banyak dipilih oleh murid-muridnya Imam Ahmad, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya hukumnya haram. Termasuk juga Ibnul Arabi, ya, beliau juga mengharamkannya. Nah, baik, kembali kepada dalil yang mereka gunakan tadi, ya. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, niscaya dia akan disandarkan kepadanya. Kata sebagian ulama yang membolehkan, oh berarti boleh kita apa?
Bergantung kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu firman-Nya Allah. Ya, nanti kita akan disandarkan kepadanya, mungkin hatinya akan terpaut kepadanya, kan gitu. Ya, dan ini kata para ulama, ini bertentangan dengan praktik penggunaan atau praktik pengamalan Al-Quran. Karena apa jamaah? Kenyataannya Rasulullah yang paling paham tentang pengamalan Al-Quran, beliau tidak secara khusus mengajarkannya. Ya, tidak secara khusus mengajarkan. Ini fadilahnya supaya kalian terkait, disandarkan kepada Al-Quran, maka apa? Maka kalian jadikan jimat. Tidak ada. Ya, Nabi tidak memerintahkan pengamalannya dengan demikian. Ya, makanya apa? Maka disimpulkan bahwasanya maksud dari kalau misalkan kita bersandar dengan Al-Quran, tentunya dengan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya apa? Allah jadikan Al-Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk. Berarti kita baca, kita pahami, kita amalkan, kan gitu. Ya, kemudian syifa sebagai penyembuh. Ya, penyembuh. Berarti apa? Allah memang jadikan firman-Nya ini bisa menyembuhkan penyakit. Caranya apa? Ditulis, disimpan di kantong yang sakit, ditulis, ditaruh di bawah bantal yang sakit. Tidak, ternyata kan? Ya, ternyata apa? Dibacakan, dipakai untuk meruqyah misalkan. Demikian. Itulah maksud yang sebenarnya dari kalau hendak bersandar kepada Al-Quran, bukan ditulis dijadikan jimat. Ya, demikian. Baik. Kemudian ya, mereka juga masih senada ya dengan dalil yang berbeda. Misalkan surat Al-Isra ayat 82 Allah sebutkan hudan, syifa wa rahmah. Syifa wa rahmah. Ya, Allah jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Ya, kesembuhan untuk penyakit dan juga rahmat bagi manusia. Berarti apa? Berarti kalau pengen dapat rahmat Allah, ya, Al-Qur'annya ditulis, kemudian apa? Kemudian dijadikan bantal. Ya, jangan bantal juga ya, harus dibantal ya. Misalkan dilipat-lipat, ditulis dilipat-lipat, kemudian buat kalung. Ya, ditulis dilipat-lipat, kemudian apa? Entah itu ditaruh kantong, ditaruh kendaraan, ya, ditaruh mana supaya apa? Jadi jimat pelindung misalkan, atau supaya dapat rahmat. Ya, tentunya ya para ulama juga mengingatkan kenyataannya pengamalannya supaya dapat rahmat tidak demikian. Nah, masa Al-Quran yang mulia seperti itu kemudian sekedar ditulis dan dibengkalaikan, dibiarkan terbengkalai, ya, dilipat-lipat, ditaruh di pojokan supaya apa? Nanti turun rahmat di rumah ini. Kan tidak demikian kenyataannya. Rasulullah ya berpesan apa? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, ya. Tetap sholat di dalamnya, baca Al-Quran, bukan Al-Qurannya, ya, ditulis saja atau ambil lembarannya, kemudian dilipat, ada yang simpan sana, supaya jadi pendatang rahmat misalkan. Nah, demikian kan amalannya ya. Ya, bisa-bisa Al-Quran sampai sekarang itu nggak ada yang utuh. Setiap orang punya rumah, punya Al-Quran, Al-Qurannya dirobek-robek. Nah, ini buat sebelah sana, gambar yang sana, ya. Nah, ini bisa salah paham gitu untuk yang nggak ngerti, ya. Kalau yang ngerti, yang memuliakan Al-Quran, insya Allah nggak kayak gitu. Mungkin belinya banyak aja, ya. Akhirnya ditaruh lemari kamar sana satu, kamar sana. Jadi Al-Qurannya cuma jadi pajangan, ya. Cuma jadi apa? Pajangan, cuma jadi sesuatu yang diletakkan. Dan ini tentunya akan mengurangi kemuliaannya Al-Quran, mengurangi penghormatan seseorang terhadap Al-Quran. Ya, kalau pengen dapat hidayah, dapat syifa, dapat rahmat dengan perantara Al-Quran, maka dibaca, diamalkan. Ya, demikian. Kemudian ada juga yang membolehkan ini, yang mengkiaskan jimat dengan Al-Quran ini. Dikiaskan dengan apa? Dengan ruqyah. Kalau kata Nabi SAW, kenapa? Ya, kalau ruqyah itu nggak bersumber dari kalamullah, nggak bersumber dari Al-Quran misalkan. Nah,
maka apa? Itu bisa termasuk dari kesyirikan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka apa? Sebagian ulama mengkiaskan bolehnya menjadikan tulisan Al-Quran sebagai jimat karena dikiaskan dengan membacanya untuk ruqyah. Dan ini tentunya berbeda. Ya, berbeda. Memang dari zaman dahulu Rasulullah tidak menyamakannya kan ya? Tidak menyamakan pengamalan membaca dengan mengambil tulisan lembarannya untuk dijadikan jimat. Nah, ya, jadi ini termasuk kias atau analogi yang kurang tepat. Nah, ya, jadi sekali lagi, ya, yang lebih hati-hati, yang lebih sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Meskipun ya jamaah, antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, mereka menyatakan apa? Boleh. Ya, ini menunjukkan nih buat apa? Buat sebagian orang yang kiranya kita fanatik buta terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan. Maka apa? Kita ya katakan kita mengikuti para ulama yang lebih melihat kepada praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Meskipun mereka menyatakan boleh, ya kita kembali kepada ya pengamalannya Nabi. Ya, ini menunjukkan atau bukti kita tidak fanatik buta terhadap seorang ulama. Nah, baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut ya. Lanjut sudah. Dan ini kita akhiri insyaallah. Ya, jadi bab berikutnya insyaallah di pertemuan berikutnya, dan kita akan nukilkan ya beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa jimat itu haram secara umum, termasuk juga yang hanya diambil dari Al-Quran. Ya, jadi kita mungkin akan bahas secara khusus gini saja. Kenapa jimat dari Al-Quran itu tidak boleh, gitu ya? Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan juga beberapa sahabat yang lain, juga para ulama tabi'in, dan ya salah satu Imam Ahmad tadi ya. Nah, jadi apa? Yang pertama kata mereka, kenapa kita tidak boleh atau haram menjadikan Al-Quran sebagai jimat? Yang pertama kata mereka, Rasulullah tidak mencontohkan maupun menganjurkannya. Rasulullah tidak mencontohkannya maupun menganjurkannya. Ya, jadi beliau sendiri tidak mengamalkan yang demikian. Padahal beliau paling semangat kalau masalah ketaatan. Ya, paling terdepan kalau apa? Mencontohkan kebaikan, apalagi untuk menolak keburukan. Kan demikian. Beliau kan sayang sekali kepada kaum muslimin. Kalau beliau tahu ada sesuatu yang bisa menghindarkan bahaya dari mereka, pasti beliau akan praktikkan, contohkan, anjurkan, pasti demikian. Ya, kan kita tahu Nabi itu apa? Harisun alaikum, orangnya sangat semangat bahkan tamak untuk mengusahakan kebaikan buat kita. Ya, demikian. Berarti apa? Inilah yang lebih hati-hati. Karena apa tadi? Rasulullah tidak mencontohkan dan tidak pula menganjurkan. Yang kedua, ya, dinilai makruh oleh sebagian salaf dan makruh di pandangan mereka adalah haram. Ya, tadi sudah kita kemukakan, dan ini yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakha'i dari para salaf, ya, dari para pendahulu kaum muslimin, ya. Jadi apa? Dinilai makruh oleh sebagian salaf, ya, dan makruh di pandangan mereka itu bermakna haram. Yang ketiga, ya, ini termasuk ke dalam keumuman hadis. Inna buqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya, masuk kepada keumuman hadis tentang apa? Ruqyah. Ya, pada dasarnya jambi-jambi, kecuali yang syar'i yang sudah kita jelaskan di awal tadi, tamimah, jimat-jimat secara umum, ya. Kemudian apa? Tiwalah, pelet, itu termasuk dari kesyirikan.
Ya, jadi hukum asalnya itu bukan boleh, tapi hukum asalnya haram secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya, ini akan membuka pintu keburukan bagi yang tidak paham. Ya, orang yang tidak paham, lihat orang lain sekedar pakai jimat, ngiranya sembarang jimat boleh. Kan misalkan yang lihat seseorang, Masya Allah, apa itu? Ini jimat ulun, jimat saya untuk menolak keburukan misalkan. Ya, dia gak bakal apa? Nanya-nanya, berani nggak mungkin. Ya, dia coba sini mau lihat tuh isinya apa, nanti saya mau bikin sendiri misalkan. Ya, nyaris tidak ada ya yang pengen tahu isinya. Pokoknya punya jimat yang serupa, dohirnya bentuknya kayak gitu, ya sudah saya juga pengen. Akhirnya dia nyari-nyari sendiri, ternyata dapat yang salah misalkan. Ya, makanya apa? Sebagai pintu atau apa? Sebagai sikap saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu kemungkaran. Sehingga apa? Ini lebih baik diharamkan agar orang-orang yang tidak paham, mereka tidak salah paham. Ya, tidak salah paham apa? Akhirnya menganggap segala macam jimat itu boleh-boleh saja. Nah, yang berikutnya, ya, kalau Al-Quran dijadikan jimat, ya, akan dikhawatirkan menjatuhkan orang kepada sikap menghinakan Al-Quran. Nah, kok bisa gitu jemaah? Al-Quran itu kan kalamullah yang dimuliakan, dan yang mengagungkan syiar Allah seperti Al-Quran ini adalah bukti ketakwaan. Kan kita ingat ya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman demikianlah siapa yang mengagungkan firman Allah, syiarnya Allah, termasuk Al-Quran juga syiarnya Allah, ya, maka itu bukti ketakwaan hati. Tapi kalau orang menjadikannya jimat, ya, dikalungkan, mungkin dipakai untuk anak-anak belum ngerti nanti ini jimatnya untuk apa, dia main kemana, masuk keluar toilet dipakai saja misalkan. Akhirnya tidak dipedulikan kandungan Al-Qurannya, justru akan jadi apa? Sikap yang menyepelekan, ya, bahkan menghinakan Al-Quran. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya yang sudah kita singgung apa tadi jamaah? Ini bisa menyalahi fungsi dari Al-Quran yang sebenarnya. Ya, menyalahi fungsi Al-Quran yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Arabi. Ya, jadi beliau mengatakan atau beliau menukilkan penjelasan apa? Beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang ditulis untuk digantung, untuk dipajang, untuk dijadikan jimat. Ya, berarti apa? Berarti orang yang, ya, melakukan hal demikian, ya, maka dia pada dasarnya telah menyalahi fungsi hakiki dari Al-Quran. Nah, kalaulah memang, ya, dari dulu Al-Quran itu baiknya untuk ditulis dan dijadikan jimat, tentunya Rasulullah sudah apa? Dari awal nggak ada batasan dalam para sahabat untuk mencatat atau menuliskan Al-Quran dan kemudian dijadikan jimat seperti ini, ya, atau dipajang di dinding buat hiasan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, bisa jadi dengan demikian akan menimbulkan kejahilan dalam menyikapi Al-Quran. Ya, menimbulkan kejahilan dalam menyikapi Al-Quran. Ya, umum kebanyakan, ya, atau secara umum kita kan mayoritas muslim, ya, jamaah, ya, mayoritas masyarakat kita ini muslim. Akan tetapi apa? Mereka tidak akrab dengan Al-Quran. Sudah tidak akrab, ya, ngajinya jarang-jarang, mungkin momen-momen tertentu saja baru ngaji, ya, mungkin demikian, ya.
kita nggak sebutkan semuanya kayak gitu, ya. Karena kita tahu sendiri, mungkin kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, lebih akrab dengan main, dengan kerjaan, dengan apa, Al-Qur'annya sampai berdebu, ya. Kemudian ditambah lagi ada yang menyikapi Al-Qur'an untuk dijadikan jimat. Akhirnya apa? Ya sudah lah, yang penting Al-Qur'an itu sudah ada di rumah, sudah ditempel atau sudah apa? Sudah ada disimpan di lemari, sudah. Ya, sudah dapat rahmat misalkan. Sudah dapat ya perlindungan. Akhirnya apa? Makin banyaklah kejahilan dan makin ditinggalkanlah Al-Qur'an. Ya, demikian. Baik, sampai situ saja untuk materi kita pada sore hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo dipersilahkan.